Jangan lakukan hal ini setelah sholat duha. Kalau kamu tidak mau dikejar rezeki dan juga selalu bejo nasibnya. Yuk simak video ini dari awal sampai dengan akhir, agar sahabat Taman Surga bisa dapat pemahaman yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga saya dan Anda semua yang menonton video ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Selanjutnya sahabat Taman Surga, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, jangan baca amalan ini kalau Anda tidak mau dikejar rezeki dan nasibmu selalu beruntung. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita simak dan bahas video ini dari awal sampai dengan akhir. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, simak videonya dengan baik. Dan sekarang sahabat, saya akan mendoakan Anda semua. Oleh karena itu silakan aminkan di kolom komentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pemurah, ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, lancarkanlah rezeki kami, sukseskanlah pekerjaan kami, dan berkahkanlah rezeki yang kami miliki. Ya Allah, berikanlah kami keberuntungan nasib di dunia dan di akhirat, sehingga nasib kami selalu mujur dan senantiasa beruntung setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, aminkan di kolom komentar, dan Anda juga bisa menuliskan doa Anda sendiri di kolom komentar. Silakan Anda tulis. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kita akan membahas zikir ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah keistimewaan dari amalan sholat duha. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan dari berzikir setelah sholat duha yang bisa menarik rezeki. Dan yang ketiga sahabat Taman Surga adalah bagaimana cara kita mengamalkan zikir ini agar lebih powerful dan meroket. Yuk kita langsung saja simak yang pertama mengenai keutamaan dari sholat duha. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya bahwa setiap bulan jangan lupa untuk berpuasa 3 hari. Kemudian pesan yang kedua adalah jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan pesannya yang ketiga adalah jangan lupa untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, salah satu dari pesan ini adalah sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat ini memiliki manfaat yang besar. Karena setiap hari, setiap pagi hari, saya dan Anda semua ini memiliki kewajiban untuk bersedekah atas setiap tulang persendian kita. Dan 2 rakaat sholat duha itu bisa mencukupi itu semua. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah,
Sholat duha ini paling sedikit dilaksanakan 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Mari sahabat taman surga, laksanakan sholat duha karena sholat duha ini bisa membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang dekat kepada Allah, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada bagian yang kedua kita akan membahas mengenai zikir mustajab, penarik rizki yang bisa dibaca setelah sholat duha. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kalau orang yang suka berzikir itu seperti orang yang hidup, tetapi orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang mati. Ketika seorang manusia hidup, maka dia bernilai tinggi. Seperti kita ketika sedang hidup seperti ini, kita menjadi orang yang bernilai di mata manusia. Tetapi ketika kita sudah mati, maka kita sudah tidak ada nilainya lagi di mata manusia. Jasad ini akan dikuburkan, dipendam di dalam tanah. Orang akan menangisi Anda ketika mati di hari kematiannya, tetapi tidak akan terus mengingat Anda seterusnya. Nah, oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah, berzikir itu luar biasa. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan rumah yang di dalamnya Allah diingat dan rumah yang Allah tidak diingat di dalamnya seperti benda yang hidup dan benda yang mati. Benda yang hidup contohnya adalah kita memiliki burung. Burung itu bisa berkicau. Burung itu bisa menyenangkan kita dengan suaranya. Tetapi kalau benda yang mati itu adalah benda yang seperti contohnya adalah batu. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bersuara. Itulah perumpamaan orang yang mau berzikir dan orang yang tidak pernah berzikir. Inilah perumpamaan rumah yang sering digunakan untuk mengingat Allah dan rumah yang tidak digunakan untuk mengingat Allah. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, setelah selesai melaksanakan sholat duha, ada sebuah zikir yang bisa Anda baca. Dan zikir ini memiliki khasiat yang luar biasa. Apakah zikir itu? Sempatkanlah Anda untuk membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Bagaimana bunyinya? Shollallahu ala Muhammad. Anda hanya butuh waktu kurang lebih 3 menit saja sudah bisa membaca sholawat Jibril 100 kali sampai 200 kali. Dan akan lebih baik lagi kalau nanti dilanjutkan di dalam satu hari itu Anda membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Sholawat Jibril bunyinya Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Sudah bisa ya, lafaznya sudah bisa. Kita tinggal mempraktekannya. Mulai kapan Pak Nafis? Mulai hari ini. Mulai detik ini. Setelah Anda menonton video ini selesai, langsung praktekan. Bacalah sholawat Jibril Shollallahu ala Muhammad. Baca paling tidak 100 kali. Kemudian lanjutkan dalam satu hari kalau Anda mampu dibaca 1000 kali. Kalau Anda sudah terbiasa membacanya, maka lebihkan dari 1000 kali. Boleh Pak Nafis? Sangat boleh dan sangat bagus. Nah, ya buat sahabat-sahabat semua yang pengen berkah kehidupannya, yang pengen ditingkatkan iman takwanya, yang pengen senantiasa dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, maka jangan lupa untuk senantiasa membaca sholawat Jibril. Bacalah Shollallahu ala Muhammad. Buat sahabat-sahabat yang hari ini sudah bekerja keras membanting tulang, sudah mengeluarkan daya, tenaga, upaya, tapi rizki masih saja seret, belum lancar.
maka solusinya adalah jangan lupa untuk sholawat Jibril, baca Shollallahu ala Muhammad. Buat sahabat taman surga yang setiap hari selalu saja nasibnya sial, sial, tidak perlu diruat, tidak perlu aneh-aneh. Anda cukup baca apa supaya menjadi orang yang beruntung? Bacalah sholawat Jibril, bacalah Shollallahu ala Muhammad. Karena orang yang senantiasa membaca sholawat, orang yang senantiasa berzikir, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur, orang yang beruntung, dan senantiasa diingat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Allah berfirman, kalau kamu mau diingat Allah, maka ingatlah Allah. Kalau kita ingin senantiasa beruntung, kalau kita ingin senantiasa jadi orang yang senantiasa bejo, maka perbanyak kita dalam mengingat Allah dengan cara berzikir. Salah satu zikir itu adalah bacalah sholawat Jibril, membaca Shollallahu ala Muhammad. Praktekan. Sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian pada bagian yang ketiga kita akan berbicara mengenai bagaimana cara agar amalan yang kita amalkan ini bisa meroket, bisa melesat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita mengamalkan sesuatu, maka yang pertama yang senantiasa harus kita pegang teguh adalah innamal a'malu binniyat. Sucikan niat kita, murnikan niat kita, hanya kepada Allah kita serahkan semua niat amal ibadah kita. Termasuk baca sholawat Shollallahu ala Muhammad, niatnya mencari keridhaan Allah, niatnya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang memerintahkan membaca sholawat adalah Allah. Perintahnya di mana Pak Nafis? Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi perintahnya jelas, dalilnya jelas. Oleh karena itu mari perbanyak membaca sholawat. Kemudian resep yang kedua ketika membaca sholawat adalah bacalah dengan ikhlas. Al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu tanpa menggerutu. Maka ketika Anda sudah mengamalkan sholawat Jibril, kemudian doa Anda belum terkabul, Anda tidak akan menggerutu kalau Anda termasuk orang-orang yang ikhlas. Tetapi sebaliknya Anda akan terus membacanya, tidak peduli apakah doa Anda sudah terkabul atau tidak, karena itu berhubungan dengan kecintaan Anda kepada Allah, kecintaan Anda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat, share pada teman-teman Anda, dan semoga bermanfaat. Yuk tonton video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya rezekinya deras.